Baik, Bapak Ibu sambil menunggu PPT-nya, jadi intinya model kompetensi guru itu sejak Permendiknas nomor 19 tahun 2007 ada 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Itu bahkan di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 tentang 4 kompetensi guru yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu, itu belum ada pembaruan kompetensi sejak tahun 2007. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada sejumlah kompetensi tumpang tindih, sulit diobservasi, diamati, dan dikembangkan. Ini menurut Andina tahun 2018. Yang ketiga Bapak Ibu, rekomendasi lokakarya refleksi kritis kerangka kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dilanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu model kompetensi guru kepemimpinan sekolah. Ini mengacu pada Perdirjen GTK nomor 65/B/GT tahun 2020. Lanjut Bu. Nah ini Bapak Ibu, nih konsep kompetensi adalah karakteristik mendasar seseorang yang menyebabkan kinerja efektif dan atau superior mengacu pada suatu kriteria acuan. Nah ini konsep kompetensi ya Bapak Ibu, nih diharapkan guru-guru kita itu ketika melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, kata kuncinya adalah guru-guru kita harus melakukan refleksi dan evaluasi. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Dan ini harus menjadi fokus Bapak Ibu semua terkait melakukan refleksi setiap harinya untuk anak bangsa tercinta. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu model kompetensi guru kita nih di tahun 2020, sedangkan sosialisasinya baru di tahun 2022. Untuk guru itu yang sebelumnya ada 4 kompetensi sudah mengalami perubahan menjadi 3 kompetensi. Yang pertama itu pengetahuan profesional, itu kata kuncinya menganalisis struktur alur pengetahuan, menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Jadi guru-guru kita harus memahami kompetensi murid, kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, karakteristik peserta didik yang unik-unik, itulah yang menjadi ciri khas kompetensi anak didik kita. Dan Bapak Ibu lah yang harus memahami, mencermati kaitannya kebutuhan belajar, gaya belajar, dan yang ketiga itu menetapkan tujuan belajar. Jadi ada target Bapak Ibu, target yang harus dicapai, indikator ketercapaian. Kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka itu diawali dari capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, diturunkan kembali menjadi tujuan pembelajaran, dan endingnya adalah modul ajar. Dan kaitan dengan modul ajar Bapak Ibu, intinya adalah ketika guru-guru kita membuat modul ajar yang 3 komponen inti, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, itu boleh. Dan ketika guru-guru kita membuat modul ajar yang lebih dikembangkan lagi juga boleh. Yang penting ada inovasi dan kreativitas dari guru-guru kita. Mengapa? Karena Kemendikbud sudah memberi contoh sangat lengkap di PMM, platform Merdeka Mengajar, yang harus Bapak Ibu upload setiap harinya sampai aksi nyata. Dan ini harus kita kontrol bersama-sama Bapak Ibu, karena bagian untuk peningkatan mutu kompetensi lulusan anak-anak kita, kinerja Bapak Ibu semuanya. Jadi PMM ini adalah satu-satunya ya Bapak Ibu yang harus terus dimanfaatkan, tentunya SIM PKB juga yang harus Bapak Ibu cermati. Yang kedua Bapak Ibu, ini praktik pembelajaran profesional. Intinya di sini Bapak Ibu,
praktik pembelajaran profesional tentunya yang nyata, yang kontekstual, karena kata kuncinya adalah mengembangkan lingkungan kelas, lingkungan yang kondusif, nyaman, menyenangkan. Kehadiran guru dirindukan oleh anak-anak. Anak rindu dengan bapak ibu gurunya. Di rumah sudah rindu, di sekolah rindu. Kehadiran kepala sekolah juga dirindukan oleh seluruh warga sekolah. Lalu berikutnya yang kedua itu mengembangkan belajarnya. Yang ketiga melakukan asesmen dan laporan belajar. Berikutnya yang harus tidak boleh dilupakan adalah di praktik pembelajaran ini melibatkan orang tua dan komunitas belajar. Bapak Ibu, praktik pembelajaran profesional itu intinya ini juga terdapat tadi yang saya jelaskan di Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, bahwa guru yang profesional adalah guru yang terus-menerus melakukan refleksi evaluasi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang berulang pada Bapak Ibu. Semuanya saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya, mudah-mudahan memahami dan mengimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing, tentunya terus berkolaborasi. Dan berikutnya Bapak Ibu yang ketiga nih pengembangan profesi. Ini pengembangan profesi itu kaitannya dengan pertama menunjukkan kebiasaan refleksi, kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi. Berikutnya yang ketiga melakukan gotong royong pengembangan bersama, lalu menunjukkan orientasi pada peserta didik dan mengembangkan karir. Nah, ini Bapak Ibu adalah model kompetensi guru yang sudah mengalami perubahan dari tahun 2007 tadi dan di Undang-Undang 2005 di 2022 ini. Dan ini Bapak Ibu rencananya di tahun 2023 ini akan diterapkan di satuan pendidikan. Dan endingnya nanti Bapak Ibu ketika dalam penilaian kinerja guru baik negeri maupun swasta yang di awalnya tadi 4 kompetensi guru itu ketika kepala sekolah melakukan penilaian kinerja guru itu mempunyai bobot persentase 100%. Ketika pengawas melakukan penilaiannya itu 100%. Nah, Bapak Ibu sekarang ini sudah berubah. Kepala sekolah ketika menilai guru itu bobotnya hanya 70%. Lalu kemana tuh yang 30%? Yang 30% Bapak Ibu, yang 10% pertama itu orang tua siswa. Yang 10% lagi siswa, 10% lagi teman sejawat. Jadi Bapak Ibu peserta workshop, ketika Bapak Ibu nanti dinilai di tahun 2023, itu kepala sekolah hanya mempunyai bobot 70%, orang tua siswa 10%, teman sejawat 10%, siswa 10%, jadi bobot 100%. Bahkan nanti indeks kehadiran baik manual maupun yang di absen Hengki itu akan terinput semuanya, sehingga Bapak Ibu nanti yang diharapkan guru-guru kita itu akan mencapai jenjang kompetensi baik gurunya maupun kepala sekolahnya. Jenjang kompetensi itu Bapak Ibu ada jenjang kompetensi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, level 1 Bapak Ibu nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu perbandingannya, yang kompetensi sebelumnya ada 4, lalu sudah berubah menjadi model kompetensi pengembangan profesi, itu yang tadinya kepribadian sosial disatukan menjadi pengembangan profesi. Lalu yang profesional itu menjadi pengetahuan profesional, lalu yang pedagogi ini praktik pembelajaran profesional yang tadi juga ada di 16/2022 ya Bapak Ibu di standar prosesnya. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu kompetensi 1.1 nih gambarnya Bapak Ibu ya. Gambarannya kompetensinya menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Indikatornya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama menjelaskan konsep, materi, dan struktur dari suatu disiplin ilmu yang relevan. Yang kedua menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu. Yang ketiga menjelaskan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain.
Yang keempat, mengevaluasi konsep, struktur, dan materi pada kurikulum. Nah, jenjang kompetensinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hanya baru sampai menyusun konsep, konsep itu dasar, menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya, itu baru jenjang level 1 berkembang. Sama ketika Bapak Ibu, ketika modul ajar diberi contoh oleh Kemendikbud, lalu Bapak Ibu belum ada pengembangan inovasinya, itu menurut Kemendikbud ya Bapak Ibu, menurut itu masuk di jenjang level 1 berkembang. Ketika Bapak Ibu sudah mengembangkan, maka akan meningkatlah, atau ibaratnya Bapak Ibu itu naik kelas. Naik kelas kan keren ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau layak Bapak Ibu, itu baru pada menyusun konsep dan menjelaskan prasyaratnya untuk menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya. Cakap itu menyusun konsep dan keterkaitan dengan konsep dari disiplin ilmu yang berbeda menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu guru-guru kita nih, guru-guru Indonesia itu ya, mampu menggerakkan guru lain. Ini yang tantangan Bapak Ibu nih. Praktik baiknya itu udah ada di level 4. Mampu menggerakkan guru lain dalam menyusun alur belajar yang meningkat kompleksitasnya berdasarkan urutan konsep dari suatu disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu. Ketika ini terpenuhi semua indikatornya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan skor 4. 4 Bapak Ibu mendapat skor 4 berarti masuk di jenjang kompetensi mahir. Ini baru 1.1 ya Bapak Ibu. Belum nanti kalau dikaitkan dengan penilaian sikap yang orang tua menilai 10%, siswa 10%, teman sejauh 10%, dan itu nanti respondennya masing-masing 10, 10, 10, 10. Itu nanti insya Allah sistem aplikasinya akan saya kirim ke Pak Ahmad selaku ketua penyelenggara ya Pak Ahmad ya Pak ya. Itu jadi Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya. Lanjut Bu. Nah ini Bapak Ibu yang berikutnya 1.2, kompetensinya menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Indikatornya ada 4. Yang pertama menjelaskan proses belajar yang dialami murid. Proses belajar ini Bapak Ibu mulai dari pendahuluan, inti, penutup itu harus tergambar. Anak-anak kita itu yang aktif, anak yang mencari, eksplor, menggali. Bapak Ibu perannya itu sesuai dengan tugas pokoknya, mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, membimbing, dan bisa menjadi fasilitator, motivator, bahkan bisa tutor sebaya. Jadi yang aktif anaknya. Bagaimana kalau anak yang belum aktif, Bapak Ibu pancing-pancing tuh, ayo nak, semangat nak, belajar nak, gitu. Lalu Bapak Ibu bisa bercerita, storytelling sekarang istilahnya, nah itu lakukan. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk mengeksplor, menggali pembelajaran yang ada di sekitar kita. Tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas, yang penting kontekstual, anak nyata, dan apa yang dialami itulah proses pembelajaran yang bermakna pada hakikatnya. Lalu Bapak Ibu menjelaskan kebutuhan murid, termasuk murid berkebutuhan khusus, ini juga ABK perlu menjadi perhatian khusus. Lalu mengidentifikasikan tahap perkembangan dan latar belakang murid. Mengidentifikasikan ini Bapak Ibu ini bisa juga dikaitkan dengan rapot pendidikan ya Bapak Ibu, yang sekarang itu ada skala prioritas di situ, yang pertama literasinya, yang kedua numerasinya. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali rapot pendidikan masing-masing sekolah. Ketika rapot pendidikannya masih merah, nggak apa-apa Bapak Ibu, tinggal diidentifikasi saja. Jadi istilah yang sekarang Bapak Ibu IRB. IRB itu identifikasi, R-nya refleksi, benahi. Nah, benahi ini Bapak Ibu kaitannya dengan solusi, saran, masukan, lalu nanti apa kegiatan-kegiatan lanjutannya, dan itu bisa diprogramkan melalui bisa dari dana BOS terkait kegiatan-kegiatan, dan sasarannya memang Bapak Ibu harapan dari Kemendikbud itu adalah dari rapot pendidikan. Kalau yang kuning juga masih harus ada pengembangan, perubahan. Lalu yang warnanya biru itu sudah bagus sekali tuh Bapak Ibu.
lalu yang ada yang warna hijau juga itu juga perlu ada peningkatan. Itu bisa dilihat dari raport pendidikan satuan pendidikan masing-masing, dan itu datanya Bapak Ibu sebetulnya adalah dari asesmen yang anak-anak isi itu, yang asesmen kompetensi minimum itu, lalu yang survei karakter, survei lingkungan belajar yang Bapak Ibu isi. Nah, itu rapat pendidikan tahun 2021 itu, dan di 2022 ini kan baru pada keluar ya Bapak Ibu rapotnya. Lalu Bapak Ibu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi dari disiplin tertentu. Di sini juga Bapak Ibu diharapkan masuklah ke jenjang kompetensi paling naik kelas yang level 4 mahir. Di sini kata kuncinya membantu guru lain menganalisis tahap penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman terhadap proses belajar, kebutuhan tahap perkembangan, dan latar belakang murid. Nah, untuk mengatur latar belakang murid ini Bapak Ibu, ini kaitannya dengan profil belajar murid. Itu bisa melalui Google Form, Bapak Ibu jaring Google Form, ada isiannya, dan itu akan dikaitkan dengan cara belajar murid, minat belajar murid, gaya belajar murid, lalu pekerjaan orang tua. Itu masuk di latar belakang peserta didik ya Bapak Ibu. Ini kaitannya di asesmen yang ada kognitif, non kognitif, itu kaitannya mengarahnya ke sana semua. Lalu Bapak Ibu, dan memilih strategi pembelajaran yang tepat serta menerapkan diferensiasi strategi pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh narasumber kita yang pertama dan kedua, kaitannya bahwa berdiferensiasi ini adalah berpusat pada peserta didik, siswa yang aktif, guru mengarahkan, guru memberikan motivasi penguatan dan sebagai fasilitator, karena ini kaitannya dengan 3 strategi ya. Kalau berdiferensiasi Bapak Ibu, yang konten atau materi, lalu proses dari awal sampai akhir, dari pendahuluan, inti, penutup, dan yang terakhir adalah produk, harus menghasilkan karya nyata Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di satuan pendidikan sekolah itu diharapkan dinding-dinding seluruh ruang kelas diharapkan terisi oleh karya anak-anak. Bahkan gurunya boleh melakukan sebuah tulisan puisi, pantun, atau yang edukasi. Jadi harapannya itu dinding-dinding ruang kelas itu tidak kosong, atau kalau menurut bahasa itu dinding menjadi dinding bisu. Nah, bertahap Bapak Ibu proses kelas demi kelas diisi oleh karya anak-anak, lalu yang pojok-pojok literasi, tahap berikutnya pengembangan di ruang kepala sekolah harus terisi karya-karya anak-anak kita di ruang TU, sehingga Bapak Ibu pembelajaran menjadi lebih mengesankan ketika ending dari kelas, lalu semua ruangan terisi dengan karya anak-anak kita. Dan itu seminggu sekali sebaiknya terus mengalami perubahan perputaran-perputaran itu tadi Bapak Ibu. Lalu anak-anak diberikanlah pakai window shopping Bapak Ibu tuh. Anak-anak jadi seperti jualan lah gitu. Ayo ke stand saya. Misalnya yang satu. Jadi ini kaitannya dengan P5 juga nih Bapak Ibu nih, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika dia bagus berilah bintang. Dan Bapak Ibu ketika menilai karya anak-anak itu dicarinya praktik baik. Praktik baiknya atau tantangan nyata. Praktik baik atau tantangan nyata. Bukan mencari kekurangan, kelemahan, tapi lebih mengarah ke praktik baik atau tantangan nyata. Dan yang belum baik bagaimana? Tingkatkan terus Bapak Ibu. Karena peran Bapak Ibu lah yang lebih utama di dalam dunia pendidikan. Tentunya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengawasnya, studi pendidikan, dinas pendidikan. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu ya di kompetensi 1.2. Lanjut Bu di kompetensi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kompetensi 1.3 kategori masih pengetahuan profesional Bapak Ibu ya, menetapkan tujuan belajar sesuai karakteristik murid.
Nah, ini Bapak Ibu keunikan murid. Itu Bapak Ibu harus memahami, mengetahui itu. Kalau ada anak di kelas dia misalnya diam aja, kok nggak kayak biasanya ya, diam aja, takut ada apa. Bapak Ibu tanyakan ada apa di keluarga. Jadi lakukanlah pendampingan terus-menerus kepada kaitannya anak-anak kita sehingga menjadi ke arah positif. Lalu yang kurikulumnya dan profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini indikatornya Bapak Ibu ada 4. Kalau 4 terpenuhi semua Bapak Ibu, maka akan mencapai jenjang kompetensi mahir. Jadi saya lebih mengarah ke mahir ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang berkembang kan masih level 1, yang 2 layak, yang ketiga cakap. Jadi Bapak Ibu berusaha mencapai level 4 mahir. Membantu guru lain menetapkan tujuan belajar yang bervariasi, menantang, dan realistis sesuai dengan perkembangan murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila dan melakukan asesmen. Bapak Ibu, kita breaking dulu Bapak Ibu ya, karena kita ingat rapat pendidikan, kalau merah itu tepuknya 1 kali, kalau kuning 2 kali, kalau hijau 3 kali, kalau biru 4 kali. Kalau saya mengatakan merah, tepuknya 1 kali. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu Bapak Ibu untuk memotivasi aja ketika Bapak Ibu dengan anak-anak banyak SS breaking yang seperti itu. Kalau bisa juga Bapak misalnya guru matematika, karena ada KD bilangan ganjil ya. Kalau ganjil kan 1357, lakukan 1 berarti tepuknya 1 kali. Ketika 3 kali tepuk, ketika 5 kali, 7 kali. Nanti dengan nada cepat 1 3 5 7 1 3 5 7. Nah, bisa juga Bapak Ibu dengan tepuk semangat, tepuk keren, tepuk hebat. Lalu Bapak Ibu yang tidak jangan sampai dilupakan Bapak Ibu kaitan dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Itu kaitan karakter, penguatan pendidikan karakter, tepuk PPK. Ini anak-anak kita nih cepat ingat, ketika lupa lama tidak dipraktekkan dia akan khawatir lupa lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau tepuk PPK itu anak-anak di ruang kelas, Bapak Ibu jangan jadi role model, tapi anak yang jadi role model, Bapak Ibu hanya mengarahkan, yuk anak-anak untuk menggairahkan semangat belajar kembali, kita lakukan tepuk PPK yuk. Nah, lakukan Bapak Ibu tuh tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, itu tepuk PPK juga Bapak Ibu kaitan dengan P5 yang sekarang di Satuan Pendidikan sudah melaksanakan yang tahap pertama. Tema 1 ya Bapak Ibu. Itu lakukan Bapak Ibu tepuk PPK, tepuk. Nah, ketika anak-anak itu dia belum tepat jawabannya Bapak Ibu, harapannya mudah-mudahan sih nggak muncul ya sama guru-guru kita nih. Salah. Waduh, anak kalau dibilang salah Bapak Ibu down loh. Waduh salah. Dia akan memorinya akan terus ingat dengan guru si A. Ya Allah, dibilang salah saya. Gitu. Jadi Bapak Ibu lebih baik ya jawabannya sudah bagus, namun perlu penyempurnaan, peningkatan. Lalu ketika jawabannya belum sempurna, Bapak Ibu jangan yang menjawab, tapi diarahkan kepada, baiklah ada dari siswa yang lainnya, misalnya ada yang mengacungkan tangan, saya Bu, misalnya nama siswa si Ani, baik Ani bisa membantu teman-temannya. Nah, ketika siswa yang kedua benar jawabannya, Bapak Ibu jangan lupa berikan apresiasi, pujian. Anak-anak butuh apresiasi Bapak Ibu meskipun dengan senyuman manis, atau bisa juga dengan iya bagus, pintar anak Ibu, hebat anak Bapak, luar biasa. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lakukan lagi tuh breaking lagi tuh di sela-sela materi semua mapel dengan tepuk salut. Tepuk salut itu Bapak Ibu anak-anak senang juga tuh. Misalnya, yuk anak-anak kita berikan tepuk salut yuk untuk siswa yang bernama Ani karena sudah menjawab pertanyaannya benar. Tepuk salut. Bapak Ibu 3 kali tepuk-tepuk anaknya juga. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, itu adalah bagian dari untuk
pembelajaran. Karena Bapak Ibu, inti dari model kompetensi yang sekarang itu praktik pembelajaran profesional. Yang kedua itulah yang menjadi fokus juga Bapak Ibu, meskipun yang pertama tadi pengetahuan profesional dan yang ketiga tadi itu yang pengembangan profesi. 3 kompetensi itu dikemas Bapak Ibu dalam sebuah aplikasi yang nantinya insya Allah akan digunakan di seluruh Indonesia itu Bapak Ibu kaitannya dengan penilaian. Jadi ini Bapak Ibu penilaian ini sudah orang tua diberi kesempatan menilai siswa teman sejawat. Hanya Bapak Ibu yang dikhawatirkan ini orang tua kan nggak ketemu guru jarang. Mau ngasih nilai berapa ya? 1, apa 2, apa 3, apa 4 ya? Hanya pada anak yang makanya satu paket Bapak Ibu. Ketika anaknya jadi responden, tentunya bapaknya juga jadi responden. Kan bapaknya mau ngasih nilai 1, bagaimana nih gurunya? Yang penting Bapak Ibu nggak boleh dikondisikan. Nanti boleh nilai skor 4 ya supaya mahir. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting bangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi, critical thinking, creativity thinking, karakter building, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan model kompetensi guru sekarang. Kalau ini disampaikan secara utuh semuanya Bapak Ibu, karena ada 2 narasumber lagi, jadi sampai kompetensi 1.3 intinya Bapak Ibu, kompetensi semuanya ini dari 1, 2, 3 jenjang kompetensinya tetap berkembang, layak, cakap, mahir. Nah itu Bapak Ibu. Coba Bu dilihat slide yang ke ini Bu, yang untuk kompetensi yang praktik pembelajaran profesional Bu, 1 aja Bu. Contoh sampel 1 Bu. Karena kan ini waktunya 25 menit ya Pak Ahmad, saya dibatasi ya Pak. Iya Bu, coba yang ini Bu, yang jenjang ini Bu, yang kompetensi yang praktik pembelajaran profesionalnya Bu. Nah ini Bapak Ibu 1, yang 2 Bu, yang 2. Nah ini diambil yang 24 aja Bapak Ibu ya, karena nanti akan dikirim di grup insya Allah oleh Pak Ahmad yang punya kewenangannya. Saya sudah kirim di grup, saya sudah kirim ke Pak Ahmad. Nah ini Bapak Ibu praktik pembelajaran profesional. Kompetensinya mengikutsertakan orang tua, murid, dan masyarakat dalam pembelajaran. Sekarang Bapak Ibu eranya sudah era kurikulum merdeka, jadi orang tua juga dilibatkan, bahkan ikut menilai, siswa menilai, teman sejawat menilai. Beda dengan yang regulasi yang sebelumnya tuh, yang undang-undang guru dan dosen yang 14 2005 dan yang 16 2007, karena sudah ada pergeseran seperti ini Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu hatinya menerima dengan senang hati. Setiap perubahan Bapak Ibu akan berdampak bagi peningkatan kinerja kita bersama. Jadi harus semangat. Perubahan-perubahan itu Bapak Ibu bagus saat zamannya. Ketika nih kurikulum merdeka menjadi idola dan pembelajaran berdiferensiasi menjadi sasaran utama, maka Bapak Ibu kalau mindset kitanya itu harus berubah, diri kita berubah dan mau menerima dengan kehadiran kurikulum merdeka. Ini kan bagian dari kurikulum merdeka juga Bapak Ibu, pergeseran-pergeseran ini sampai-sampai Bapak Ibu regulasi demi regulasi terus lahir dan terus kita harus mengikuti perkembangan ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini adalah guru-guru hebat semua. Mudah-mudahan sukses sendiri adalah biasa Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah sukses bersama-sama, itulah yang luar biasa. Nah itu Bapak Ibu pembangkit motivasi kembali. Nah ini Bapak Ibu di sini indikatornya ada 3. Pertama, membangun komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua, murid, dan masyarakat. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengikutsertakan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan peran yang relevan dan bermakna bagi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Langsung sasarannya Bapak Ibu yang di mahir aja ya Bapak Ibu. Nah kalau mahir Bapak Ibu, kata kuncinya menginisiasi baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan guru lain dalam menyediakan kesempatan bagi orang tua, wali murid, dan masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pembelajaran sesuai konteks dan bermakna. Jadi Bapak Ibu libatkan orang tua dalam proses pembelajaran, makanya ketika ada kegiatan-kegiatan apapun di sekolah,
orang tua dilibatkan, masyarakat dilibatkan. Itu ya Bapak Ibu. Dan sekarang yang lagi ngetren sekarang kan Bapak Ibu nih, hati-hati Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan dimanapun berada kaitan dengan bullying ya Bapak Ibu. Itu juga pastikan di satuan pendidikan Bapak Ibu nggak ada bullying gitu. Dan sekolah harus bersih, bahkan sampai daun jatuh kita harus tahu tuh. Jendela-jendela juga harus bersih, karena itu bagian dari proses pembelajaran juga Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya di komponen 2.4. Lalu Bu, satu lagi Bu di komponen yang 3 Bu, untuk pemahaman peserta aja nanti kan diberikan semua. Yang 3. Nah, Bapak Ibu nih yang 3 Bapak Ibu nih, yang 3.4. Kompetensinya melakukan pengembangan potensi secara gotong royong. Nah, kalau gotong royong tadi kan Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila lagi tuh, gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja. Berarti budaya kerja nih Bapak Ibu di sini. Indikatornya Bapak Ibu ya, yang pertama mengenali dan menghormati perbedaan dalam konteks kebinekaan. Ini hati-hati Bapak Ibu, yang akhir-akhir ini ada viral, bahkan sudah di medsos, di televisi, karena kaitan dengan kebinekaan ini Bapak Ibu, hati-hati masalah sara ya Bapak Ibu, suku, adat, ras, agama. Ketika kita melaksanakan pemilihan OSIS Bapak Ibu, misalnya nih di satuan pendidikan, Bapak Ibu harus memfasilitasi semua layanan peserta didik, jadi tidak membeda-bedakan agama Islam, agama non-Muslim, harus semuanya difasilitasi, dilayani dengan baik, karena kebermaknaan tadi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita hanya satu fokus agama, sehingga yang barangkali Bapak Ibu sudah mengetahui di televisi yang terus-menerus di medsos terkait pemilihan OSIS, yang wakil kepala sekolahnya menyampaikannya sederhana, tapi karena direkam kemudian sampailah ke medsos. Dan ini juga di sekolah-sekolah yang lain juga harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu adalah sebagai guru profesional, dengan sentuhan Bapak Ibu lah anak itu mau bagaimana bentuknya, bagaimana sikapnya, tentu peran Bapak Ibu setelah orang tua. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu sampai yang keempat, Bapak Ibu yang keempat nih, melakukan refleksi terhadap aktivitas kolaborasi pengembangan profesi. Lalu yang kelima, menerapkan hasil pengembangan potensi untuk menumbuhkan perilaku kerja. Nah ini fokusnya keempat aja Bapak Ibu ya, yang mahir ya. Nah yang mahir ini Bapak Ibu berarti level 4 naik kelas, jangan yang berkembang. Nah kalau yang mahir membimbing guru lain untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan melakukan refleksi berdasarkan data. Jadi data Bapak Ibu, bukan argumen yang dibutuhkan. Argumen harus berdasarkan data. Dokumen harus lengkap. Makanya Bapak Ibu ketika foto-foto kegiatan di satuan pendidikan, itu harus ada foto timestamp-nya lokasi. Misalnya budaya 9S itu menyambut anak-anak di gerbang sekolah. Foto tiap hari satu, ada timestamp-nya. Ketika proses pembelajaran, foto satu. Semua kegiatan minimal satu foto, ada timestamp-nya. Mengapa Bapak Ibu kalau nggak ada timestamp-nya nanti fotonya tahun lalu, jangan-jangan. Khawatirnya. Nah ini juga bagian dari peningkatan mutu ya Bapak Ibu ya. Nah terus Bapak Ibu praktik pengembangan potensi yang dilakukan untuk menumbuhkan perilaku kerja. Nah itu mahir Bapak Ibu yang diharapkan nih guru-guru kita nih. Kalau yang berkembang kan Bapak Ibu baru mengetahui perlunya pengembangan potensi, hanya mengetahui saja perlunya. Tapi kalau sudah mahir membimbing guru lain. Makanya Bapak Ibu sekarang juga kan istilahnya Bapak Ibu calon guru penggerak kita nih di Indonesia ini kan rata-rata berusia muda. Ini terobosan yang bagus dari pemerintah Bapak Ibu untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah sekarang harus dari guru penggerak. Jadi guru penggerak kita Bapak Ibu adalah calon-calon kepala sekolah pengawas masa depan. Itu juga ada kan Bapak Ibu di Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 itu. Dan golongannya pun Bapak Ibu yang tadinya 3C sudah diubah oleh pemerintah menjadi 3B. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu banyak CGP kita nih, karena 5 tahun ke depan Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas
itu akan terjadi kekosongan yang banyak di Indonesia, dan pemerintah sudah mempersiapkan dari calon-calon guru penggerak. Mudah-mudahan yang hadir ini juga sudah pada CGP nih, calon guru penggerak nih, atau minimalnya dari temannya. Dan ini ketika ada yang maju di sekolah, Bapak Ibu didorong, dimotivasi. Jadi tetap lakukanlah yang terbaik demi peningkatan mutu ya Bapak Ibu, sesuai 8 standar nasional pendidikan. Itu Bapak Ibu untuk kompetensi guru, untuk perwakilan sampai jenjang kompetensi 3. Lalu satu lagi Bu, yang untuk kepala sekolah Bu, mohon Bu di slide-nya Bu, satu Bu buat ini Bu, guru-guru kita biar mantap nih Bu nih. Nah ini Bapak Ibu yang kepala sekolah. Yang kepala sekolah Bapak Ibu, yang sebelumnya kan ada 5 kompetensinya. Sekarang Bapak Ibu kepala sekolah itu hanya 4. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain, itu ada 4 kata kuncinya Bapak Ibu. Di situ menunjukkan praktik pengembangan diri, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi, lalu mengembangkan kompetensi warga sekolah, lalu melakukan pengembangan karir. Lalu yang komponen kedua, kepala sekolah Bapak Ibu memimpin pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran itu Bapak Ibu ada 4 kata kunci: membangun lingkungan belajar, memimpin perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, lalu memimpin perbaikan kualitas proses belajar. Yang keempat, melibatkan orang tua, komunitas dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kepemimpinan manajemen sekolah, berarti ini kaitannya Bapak Ibu dengan MBS, manajemen berbasis sekolah. Itu kata kuncinya ada 2, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Bapak Ibu terkait visi sekolah, baiknya harus dievaluasi setiap tahunnya. Kalau dirasakan masih sesuai, tidak apa-apa. Jika belum sesuai, harus melalui workshop, harus ada narasumber, harus ada kepala sekolah, komite, orang tua, TU, itu dilibatkan Bapak Ibu terkait perumusan visi. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu visi di sekolah, kepala sekolahnya 5 kali pergantian, visinya masih itu aja. Nah, jadi lakukanlah inovasi, kreativitas terkait dengan perumusan visi, lalu kaitan dengan misi sekolah. Dan visi sekarang kan Bapak Ibu ada pengembangan indikator, misi juga ada pengembangan indikator. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu cermati di satuan pendidikan masing-masing, bahwa visi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika harus diubah ya melalui workshop, karena sekarang kurikulum Merdeka ya di ending akhirnya tuh memasukkan berkebenekaan global, ada yang di terakhirnya dan berwawasan lingkungan. Nah itu Bapak Ibu cek kembali visi misi sekolahnya. Lalu Bapak Ibu yang keempat itu kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah Bapak Ibu, pengembangan sekolah itu kaitannya dengan memimpin pengembangan sekolah, lalu melibatkan orang tua juga tuh Bapak Ibu tetap tuh. Nah, misalnya Bapak Ibu contoh di sekolah buka usaha ini kaitan dengan kewirausahaan itu. Misalnya bir peletok, nah itu jadi merek sekolah. Misalnya usaha keripik, nah itu juga bagian dari inovasi. Sekarang kan ada budaya-budaya lokal ya Bapak Ibu ya. Nah itu kaitan dengan P5 juga Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu modal kompetensi kepala sekolah yang sudah mengalami perubahan dari 5 kompetensi menjadi 4 kompetensi saja menurut tadi Perdirjen nomor 65. Satu slide lagi Bu, mohon ditampilkan Bu untuk kepala sekolah Bu. Nah ini Bapak Ibu hanya 1.1 aja Bapak Ibu ya, karena ini narasumbernya ada 3. Di sini kategori pengembangan diri dan orang lain. Kompetensinya menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Indikatornya 1, mengenali potensi diri dalam kepemimpinan pendidikan. 2, mengambil inisiatif menetapkan tujuan dan merencanakan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan pendidikan yang dihadapi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, melakukan pengembangan diri sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap hasil pengembangan diri untuk perbaikan. Nah, jenjang kompetensi kepala sekolah Bapak Ibu,
diharapkan level 4 juga Bapak Ibu yang mahir. Kita lihat Bapak Ibu, kalau mahir kata kuncinya adalah menginisiasi kolaborasi dalam melakukan refleksi dengan melibatkan warga sekolah. Jadi apapun kegiatannya Bapak Ibu melibatkan seluruh warga sekolah, karena kan ada tim, namanya tim manajemen sekolah, MBS, manajemen berbasis sekolah, TPS, tim pengembang sekolah. Nah, ini termasuk memantau dampak efektivitasnya pada perkembangan sekolah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan praktik kepemimpinan pembelajaran dan pendidikan. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah sebelumnya yang memimpin sudah bagus, lalu datanglah kepala sekolah yang berikutnya, minimal ada peningkatan. Yang sebelumnya misalnya sebelumnya ada taman literasi baru 5. Kehadiran kepala sekolah yang baru tentunya harus inovasi dong. Ada penambahan 1 lagi. Berarti ada taman literasinya menjadi 6. Lalu yang tadinya Bapak Ibu misalnya infokusnya baru 10, tambah menjadi berapa. Jadi ada foto kegiatan sebelum, lalu ada foto kegiatan sesudah. Jadi ada refleksi Bapak Ibu. Jadi kehadirannya terus ada mengalami peningkatan-peningkatan. Itu Bapak Ibu. Yang terakhir coba satu lagi Bu, yang kompetensi yang terakhir Bu, yang kepala sekolah. Yang paling terakhir Bu. Nah, yang terakhir, paling terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang pengembangan sekolah. Indikatornya satu, mengomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah untuk peningkatan kualitas belajar murid kepada orang tua murid dan masyarakat. 2, menyediakan kesempatan bagi orang tua murid dan masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Indikator yang ketiga, mengomunikasikan dampak hasil pengembangan sekolah pada peningkatan kualitas belajar murid kepada orang tua dan masyarakat. Jenjang kompetensinya Bapak Ibu, yang fokus ke mahir aja Bapak Ibu ya. Mahir itu kata kuncinya membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi hasil pengembangan sekolah dan penyediaan kesempatan bagi orang tua siswa dan masyarakat untuk mengambil peran dalam program pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid. Nah, itu yang level 4 tuh Bapak Ibu tuh mahir. Kalau yang pertama coba Bapak Ibu kita lihat yang level 1 yang berkembang. Nah, ini baru mengomunikasikan dan meminta masukan. Jadi meminta masukan aja, saran-saran dari orang tua dan masyarakat terkait dampak hasil pengembangan sekolah pada peningkatan kualitas belajar murid. Itu baru berkembang. Tapi kalau sudah mahir Bapak Ibu, itu membangun mekanisme, dan itu data-data juga harus mendukung semuanya. Itu Bapak Ibu intinya setiap perubahan harus kita lakukan. Kata kunci pertama adalah kita menerima perubahan. Apapun perubahan-perubahan kalau kita pelajari, pahami, insya Allah Bapak Ibu akan berdampak bagi kualitas proses pembelajaran. Dan anak-anak kita menjadi generasi emas 2045 ya Bapak Ibu. Ya 2022 lah tentunya dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu aja Bapak Ibu paparan yang saya sampaikan. Nanti aplikasinya lengkapnya insya Allah akan saya berikan kepada Pak Ahmad, dan nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan cermati Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, salam literasi untuk peserta workshop pendidikan pada malam hari ini. Praktik baiknya sukses sendiri adalah biasa, sukses bersama-sama itulah yang luar biasa. Terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti melalui Zoom. Mudah-mudahan menjadi ladang amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ketua panitia nih yang bisa menyelenggarakan acara bagus seperti ini, dan ini adalah bagian dari pengembangan profesi kita Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.